Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan rasa puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkat limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan rutinitas kita keseharian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan terutama di bulan Ramadan ini menjadi berkah, hendaknya menjadi sebuah amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah kajian, yaitu apa saja peranan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa peranan Al-Quran ini di dalam kehidupan kita? Apa fungsinya Al-Quran ini bagi kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan ini langsung di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah sampaikan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Gunanya apa Allah menurunkan Al-Quran? Dalam sambungan ayat Allah menyampaikan, yang pertama itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, jadi bagi teman-teman sekalian, jika ada merasakan keresahan di dalam dirinya, kegundahan di dalam hatinya, maupun kebingungan di dalam pikirannya, tak lain dan tak bukan tempat kita mencari petunjuk adalah kepada Al-Quran. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan semuanya apa yang akan terjadi kepada kita dan bagaimana solusi yang harus kita jalani. Seperti contohnya saja, kita tidak tahu bagaimana, yang awalnya kita tidak tahu bagaimana caranya sholat. Allah tunjuk kita di dalam Al-Quran. Kita tidak tahu apa hukumnya sholat itu. Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah kasih kita petunjuk. Ibaratnya dalam sebuah perjalanan, Al-Quran merupakan sebuah rambu-rambu bagi kita, petunjuk arah bagi kita, kemana kita akan melangkah, jalan mana yang akan kita tuju, arah mana yang akan kita jalani. Semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Itu peran Al-Quran yang pertama bagi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, peranan Al-Quran dalam kehidupan kita ialah wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjelaskan, untuk menerangkan kepada kita daripada petunjuk yang telah Allah berikan. Ketika Allah memberikan denah bagi kita, ketika Allah memberikan petunjuk arah bagi kita, kemudian di sana Allah jelaskan. Ketika Allah mengatakan bahwa salat itu wajib, Allah jelaskan bagaimana tata cara salat yang baik, bagaimana kapan baru sah salat ini, bagaimana caranya berwudu, Allah jelaskan. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak mengetahui apa yang seharusnya kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain untuk memberikan petunjuk atau penjelasan bagi kita umat manusia, Allah juga menjadikan Al-Quran di dalam kehidupan kita sebagai pembeda antara mana yang hak dan yang batil, yang baik dan yang benar, yang bagus dan yang buruk, yang terang dan yang gelap. Di sana Allah jelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini sudah jelas Allah katakan sebelumnya,
bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, lebih tepatnya pada 17 Ramadan. Makanya bagi kita, marilah kita gunakan Al-Quran ini sebagai alat bagi kita untuk menambah amal ibadah kita pada hari ini. Karena pada dasarnya sudah kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, serta bulan yang penuh ampunan. Maka dari itu, mari kita usahakan di bulan Ramadan ini kita khatam Al-Quran, kita tamatkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Nah, bagi teman-teman yang ingin menamatkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dalam 30 hari, ada sebuah tips atau sebuah cara agar kita tidak merasa keberatan dalam menghatamkan Al-Quran. Isi Al-Quran itu semuanya ada 30 juz. Setiap juz itu ada 10 lembar. Jika kita ingin menamatkan Al-Quran dalam 30 hari, maka kita harus membaca Al-Quran sebanyak satu juz satu hari. Di dalam satu juz itu ada 10 lembar. Nah, yang 10 lembar ini kita bagi 5 waktu salat: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, yang 10 lembar ini kita bagi 5 menjadi 2. Jadi, ketika kita ingin melaksanakan salat, kita baca 1 lembar sebelum salat dan 1 lembar setelah salat. Maka jika kita istiqomah melakukan ini, setiap hari kita lakukan membaca Al-Quran 1 lembar sebelum salat, 1 lembar setelah salat, begitu seterusnya selama 5 waktu dalam sehari, maka kita akan menamatkan Al-Quran sebanyak 1 juz dalam 1 hari. Jika kita terus melakukannya dalam 30 hari, maka kita akan menghatamkan Al-Quran selama 30 hari. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.